Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Bini Channel ya. Kali ini Pak Aat akan bahas tentang pembuat nol fungsi dan sumbu simetri ya. Fungsi kuadrat matematika SMP kelas 9. Nah, Pak Aat mendapatkan kiriman soal seperti ini ya. Ada yang ingin dibantu. Tentukan pembuat nol fungsi dan sumbu simetri dari setiap fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 7. Yang ketiga, fx sama dengan 5 min 6x plus x pangkat 2. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 12x kuadrat plus 5x min 2 ya. Oke, silakan dicoba dulu ya siswa kelas 9 ya. Materi fungsi kuadrat ya. Pak mengucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya. Pastinya mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Nah, dari nomor 1 ya. Ini kita lihat kalau pembuat nol fungsi ya. Artinya kalau pembuat nol fungsi itu artinya adalah efeknya dinolkan ya. Pembuat nol fungsi. Artinya fx-nya kita nolkan gitu ya, supaya dia pada saat memotong sumbu x ya, memotong apa namanya, memotong grafiknya nanti memotong sumbu x ya, berapa di mana posisi x-nya gitu ya, berapa x-nya ya pada saat y-nya atau efeknya 0 ya. Oke, kita langsung ya, pembuat nol fungsi ya. Berarti kalau ininya 0 berarti langsung ya, berarti kalau efeknya 0 boleh juga tulis gini ya, syaratnya adalah berarti sama dengan 0 ya, berarti x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan 0 ya. Kita nolkan nih. Kita efeknya 0 ya. Ininya dinolkan gitu ya. Ini 0 ya. Dah, sama aja ya. Oke, kita faktorkan ya. Berapa? Belakangnya adalah min 3 ya. Kita coba faktorkan ya. Min 3. Min 3 itu hasil kalinya dikalinya min 3 ya. Kalau dikali jadi min 3, tapi kalau dijumlah jadi 2 ya. Berapa? Berarti bisa kalau dikalinya 3 ya. 3 kali min 1 ya. 3 dikali min 1 ya, jadi min 3, tapi kalau ditambah jadi 2 ya. Betul ya, ini 2 ya. Oke, berarti kalau gitu faktornya adalah ini ya, angka-angka ini ya, 3 dan min 1 ya. Maka kita faktorkan berarti x plus 3 ini, plus 3, kemudian x min 1. X min 1 ya, sama dengan 0 ya. Maka kalau 0, maka salah satu harus 0 ya. Bisa x tambah 3 yang 0, atau x min 1 sama dengan 0. Maka pembuat 0 fungsinya adalah x sama dengan berapa? Plus 3 kita pindah ruas jadi min 3. Ya. Sementara ini min 1 pindah ruas jadi 1 ya. Maka pembuat 0 fungsinya adalah ini. Pembuat 0 fungsinya adalah min 3 dan 1 ya. Jadi kalau kita buat grafiknya berarti gini ya. Berarti sekitar ini ya. Berarti berapa? 1 dan min 3 ya. Oke, berarti kalau kita buat grafiknya adalah seperti ini ya. Oke, gini deh. Oke, berarti gini ya, kira-kira ya. Nah, gitu ya. Berarti angkanya ini 1 ya, ini dan min 3 ya. Oke, titiknya di sini ya. Oke. Nah, ini nolnya ya, nolnya di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini X-nya, kemudian ini FX-nya ya. Ini kurang kelihatan ya. Ini FX-nya ya, atau Y ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sementara sumbu simetri. Sumbu simetri ya, sumbu simetri. Kalau sumbu simetri kita guna rumus saja ya, biar cepat ya. Jadi kalau sumbu simetri kita gunakan rumus ini aja ya, sama sumbu simetri ya. Berarti X sama dengan min B per 2A. Nah, kita bisa gunakan rumus ini ya. Bisa kita gunakan rumus ini ya. Nah, gitu ya. Udah. Oh, supaya ini bentuk pensil nih. Nah, enak ya, seperti ini ya. Nah, berarti berapa sama dengan nih? Berarti sama dengan min B. B-nya berapa di sini ya? Di sini dari persamaan ini, itu A-nya berapa? Berarti A-nya itu adalah 1 ya, ini A ya. Koefisien atau angka di depan X kuadrat, A itu ya. Mana tadi? Oke, sebentar. Oke, ini ya. Hilang. Ya, berarti A-nya adalah, berarti ganti. Ini. Semula ya. Oh, itu hilang ya. Nah, ini ya.
Jadi dari persamaan ini berarti A-nya itu adalah 1 koefisien dari X kuadrat ya, angka di depan X kuadrat. Kemudian B-nya berapa B-nya? B-nya ini ya 2 ya. Nah, berarti kalau ini masukin ya. Berarti berapa angkanya jadinya? Min B, min B-nya adalah 2, berarti 2 ya. Minnya dari rumus ya, B-nya 2. Per 2, A-nya itu 1 ya, 2 kali 1. Berarti min 2 dibagi 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan min 2 dibagi 2, min 1. Nah, persamaan adalah X sama dengan sumbu simetrinya ya. Jadi sumbu simetrinya adalah, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah, sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Oke ya, ini ya. Kalau digambar berarti ini. Nah, kira-kira ya, ini min 1 ya. Berarti X sama dengan min 1. Ini sumbu simetri ya. Ini sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya nih. Nah ya, ini sumbu simetri. Ya, sementara ini adalah pembuat nol fungsi ya, 1 dan min 3. Oke ya, kita langsung ke nomor 2. Oke, silakan disimak dulu ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 7. Kita buat pembuat nol fungsinya ya, sama ya. Maaf, ini nomor 3 ya. Membuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsinya berarti kita gunakan, maaf, kebetulan lagi ya. Oke, salah nih. Nah, ini nih. Membuat nol fungsi ya, itu adalah efeknya di nolkan ya. Efeknya kita nolkan ya. Jadi efeknya sama dengan 0 ya. Maka efek 0 kita masukin ya. Berarti x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan aja ya. Sebenarnya cara mencari, kalau kita mencari nilai x bisa banyak cara ya. Bisa dengan rumus ABC ya, kuadrat sempurna ya. Kita coba pada saat kesempatan ini adalah dengan dengan pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Oke, sekarang kita lihat angka belakangnya adalah min 7 ya. Min 7 itu kalau kita kali jadi min 7 ya. Kalau kita kali jadi min 7, tapi kalau kita jumlah jadi 6. Jadi positif 6 ya. Berapa kira-kira? Oke, berarti kalau gitu 7 kali min 1 ya. Nah, 7 kali min 1 adalah min 7, tapi kalau ditambah jadi 6. Oke. Berarti kalau begitu jadinya berapa? Maka X ya, kita ambil plus 7, berarti plus 7, kemudian X min 1 ini ya, min 1 ya. Nah gitu ya, min 1. Jadi sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah berarti X ditambah 7 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 7 kita pindah ruas jadi min 7. Sementara ini min 1 kita pindah ruas jadi 1 ya. Maka pembuat nol fungsinya ya. Jadi pembuat nol fungsinya adalah pembuat nol fungsi ya. Maka X sama dengan min 7 dan X sama dengan 1. Sekarang sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri kita menggunakan rumus saja ya. Sumbu simetri. Oke, sumbu simetri pakai biru ya. Sumbu simetri ya, persamaannya X sama dengan min B per 2A. Kita masukin ya. Dari sini A-nya adalah 1 nih ya. A-nya 1, kemudian ini B-nya adalah 6 ya. Ini B-nya. Oke, berarti min B. Min B. B-nya 6. B 6 berarti 2 kali 1 ya. Berarti min 6 dibagi 2 sama dengan X sama dengan min 3 ya. Ini sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 3. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Dengan pertanyaan sama ya, itu pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi dan sumbu simetri. Oke ya. Kita pembuat nol fungsi artinya apa? Fx-nya dinolkan ya. Fx-nya dinolkan ya. Maka kalau fx dinolkan, maka 5 min 6x plus x kuadrat sama dengan 0. Pak, kalau X kuadratnya di depan bisa nggak? Boleh ya, silakan ya. Dalam satu ruas nggak apa-apa ya. Berarti kita lebih mudah ya, ke bentuk umum ya, boleh. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Dibuat seperti ini boleh ya, sama ya, silakan. Nah, sekarang belakangnya adalah 5. Kita faktorkan ya, dengan cara pemfaktoran ya, boleh ya. Boleh kalian gunakan rumus ABC juga boleh ya. Penting apa rumusnya. Sekarang 5. 5 itu kalau kita kali jadi 5, tapi kalau ditambah jadi min 6. Nah, berapa nih ya? Kalau ditambah jadi min 6.
Berarti berapa nih? Min 1 dikali min 5 ya. Min 1 dikali min 5, 5 ya. Negatif kali negatif positif. Tapi kalau kita jumlah, utang 1, utang lagi 5. Utangnya numpuk ya. Min 6 ya jadinya ya. Oke, berarti kita gunakan, berarti kita faktorkan gini ya. Kita faktorkan, kita kurung-kurung gini sama dengan 0. Maka ini X ya. X kali F, X kuadrat. Kemudian kita ambil nih. Min 1 taruh di sini, kemudian min 5 kita taruh di sini. Nah, gitu ya. Ini hasil pemfaktorannya. Maka kita faktorkan X supaya 0, salah satu 0 ya. Boleh ini 0 ya. Maka X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Bisa X sama dengan min 1 kita pindah ruas ya, kanan ya. Jadi positif, negatif jadi positif ya. Ini sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi 5. Oke. Jadi pembuat 0 fungsinya adalah pembuat 0 fungsi ya. Dari persamaan di atas adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 ya. Kalau buat grafiknya seperti itu ya tadi ya. Ngerti ya? Buat grafiknya berarti grafiknya seperti ini ya. Nah, kalau ini 0, ini gitu ya. Kira-kira ya. Kira-kira lah. Nah, ini 1 ya. Ini angka 1. Nah, pembuat 0 fungsinya di sini. Kemudian ini 5 seperti itu ya. Nah, pembuat 0 fungsi namanya. Ini sumbu X-nya nih. Ini sumbu X-nya, ini Fx-nya ya. Oke, sekarang sumbu simetri ya. Sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri kita gunakan rumus ya, boleh. Sama sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, dari sini. Dari sini berarti A-nya berapa nih ya? A-nya ini ya, angka depan koefisien X ya. Angkanya 1, berarti A-nya 1, kemudian B-nya min 6. B-nya min 6 ya. Oke, berarti kita gunakan. Kita masukkan berarti sama dengan min B-nya min 6 ya. Kemudian 2 kali A-nya 1. Min kali min positif 6, 2 kali 1 2. Jadi sama dengan X sama dengan 3 ya, 6 bagi 2 ya. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Oh, pada saat di sini ya mungkin ya. Nah, ini sumbu simetrinya ya. Ini pada saat X-nya 3 ya. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, gitu ya. Oke. Silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ya. Sama pertanyaannya ya. Sumbu simetri pembuat 0 fungsi, maaf. Dicari adalah pembuat 0 fungsi dan sumbu simetri ya. Oke. 0 fungsi adalah efeknya harus 0 ya. Makanya pembuat 0 fungsi namanya ya. Kalau fx-nya 0, maka efek kita ganti 12x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0 ya. Banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Bisa dengan menggunakan rumus ABC ya. Karena A-nya lebih besar dari 1 ya. Jadi A-nya 12 di sini ya. Nah, pada kesempatan ini Pak akan coba dengan pemfaktoran ya. Ala-ala Pak ya. Coba, kalau angka 12 begini, kita buat seperti ini ya. Depan sama belakang ya. Biasanya kalau A-nya 1 ya, tengah sama belakang ya. Nah, sekarang kalau ada yang depan ya. 12 itu berapa? Bagaimana kalau 12 itu Pak berubah menjadi 4 kali 3 ya. 4 kali 3, sementara ininya, apa namanya, yang ini, min 2 Pak berubah menjadi min 1 kali 2. Coba kita coba ya. Hasilnya supaya plus 5 ya. Coba kita kali ya, coba kita kali jauh, 4 kali 2, 8 ya. Dekat kali dekat. Dekat kali dekat berapa? 3 kali min 1 min 3. Kalau kita jumlahkan apakah hasilnya jadi plus 5? Coba ya. 8 dikurangi 3. Oh, plus nih. 5 ya, betul ya? Berarti betul. Oke, berarti pemfaktorannya adalah oke, kita buat pemfaktorannya adalah berarti itu deh ya. Pemfaktoran adalah ini kita buat kurung-kurung gini ya, sama dengan 0. Kita ambil ininya 4x ya, 4. Nah, terus ini 4x. Kemudian 3 terus ini 3x. Nah, sementara min 1-nya kita taruh di sini. Min 1 ininya plus 2. Nah, ya. Min 1 di belakang, ini depan semua ya. Oke, berarti hasil pemfaktorannya adalah, kita garis dulu ya. Kita garis supaya mudah nih. Oke, kita garis ya. Kita garis. Oke, kita lanjut ya. Berarti berapa jadinya? 4x ya. Salah satu 0 ya. 4x min 1 sama dengan 0 atau 3x plus 2 sama dengan 0. Maka kemungkinannya adalah pertama 4x
min 1 pindah ruas ke sana jadi positif ya. Negatif jadi positif. Maka X-nya sama dengan perkalian pindah jadi pembagian 1/4 ya. Atau 3X sama dengan plus 2 pindah jadi min 2, maka X sama dengan min 2 perkalian pindah jadi pembagian 3 ya. Maka pembuat nol fungsinya, jadi pembuat nol fungsi dari fungsi di atas, pembuat nol fungsinya adalah pada saat X sama dengan 1/4 dan X sama dengan min 2/3 pecahan ya. Jadi kalau ini pecahan akhir. Sumbu simetri bagaimana? Sumbu simetrinya sama ya. Sumbu simetri menggunakan rumus ya. Sumbu persamaan sumbu simetri. Simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A ya. B-nya berapa nih? Nah, B-nya A-nya ya, A-nya 12 ya. A-nya 12, angka depan X kuadrat, koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya 5. Oke, kita langsung ya. Berarti sama dengan min B. Min B-nya 5. Min B plus 2 dikali A, A-nya 12. Jadi sama dengan min 5 per 24. Ya. Samaannya, X sama dengan min 5 per 24. Ini adalah sumbu simetrinya. Oke, demikian penjelasan Pak ya. Mudah-mudahan yang bertanya menjadi paham ya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kirim komentar lagi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Pak bisa menjelaskan ulang ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.